Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Manumbalesin dengan NIM 444523044, Prodi Ilmu Kelautan. Jadi pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang PT yang saya buat atau denah atau sebuah industri yang saya buat. Bisa kita lihat tadi prosesnya sudah kita lalui, dan setelah beres kita akan jelaskan. Yang pertama, kita ada PT Aquaflora Nusantara, yang dimana PT ini memiliki nama yang bagus, yaitu dengan aqua, artinya air ataupun melambangkan laut, karena PT ini bergerak di bidang tepung ikan untuk pakan ternak ataupun pupuk untuk tanaman. Dan flora ini artinya tepung yang kita olah. Dan juga Nusantara ini yaitu melambangkan identitas Indonesia, kaya akan keanekaragaman hayati di laut, juga menjadi komitmen dari PT kami untuk berkontribusi pada bidang ekonomi maritim di Indonesia. Nah, jadi untuk denah yang pertama di PT kami, di luar dari segi layout, yang pertama kita ada pintu masuk, ada pos untuk penjaga atau pos sapam, juga ada 2 tempat parkir di sebelah kantor dan juga di sebelah gudang produksi. Sini kami ada kantor untuk melayani secara administrasi atau menerima tamu dari luar. Dan juga ada kantin, bisa dipakai untuk para pekerja atau para buruh yang bekerja di pabrik ini. Ini ada musola untuk beribadah, dan juga ada laboratorium untuk mengecek standarisasi atau kelayakan dari bahan pokok atau bahan baku yang kita gunakan, ataupun si pupuk nanti yang setelah jadi bisa dicek di laboratorium ini. Kita juga ada ruang terbuka hijau, ini bisa digunakan untuk sebagai ruang terbuka hijau, ataupun nantinya untuk memperbesar pabrik bisa digunakan. Untuk lahan ini bisa digunakan untuk memperbesar pabrik tersebut. Kita juga ada IPAL. IPAL ini untuk instalasi pembuangan air limbah. Jadi limbah yang ada di produksi sini disalurkan ke IPAL ini untuk diolah menjadi sebuah limbah, dan nanti akan disebarkan ke lingkungan dengan tentunya yang sudah menjadi lebih baik. Nah, untuk di produksi ini kita ada, dalam gudang produksi kita ada sekitar 7 stasiun utama atau zona utama. Yang pertama, dari pintu masuk, mobil akan masuk ke gudang bahan baku. Jadi gudang bahan baku ini menyimpan bahan baku, yaitu bahan baku tepung ikan. Jadi kita menggunakannya dari limbah ikan yang sudah tidak terpakai, seperti tulang-tulang ikan ataupun yang lainnya. Jadi bahan baku dikumpulkan di sini semuanya dari pintu masuk. Kita masukkan ke sini, langsung ke pencucian pembersihan ikan. Mengapa langsung? Jadi ketika bahan baku sudah masuk, kita bisa langsung mengolahnya ataupun langsung melakukan pencucian pembersihan ikan, karena bahan-bahan yang kita gunakan dari luar dan juga belum tentu bersih, dan kita menjaga steril dari si bahan baku tersebut. Setelah itu, setelah pencucian dan pembersihan selesai, kita ke pengempresan dan juga ekstraksi minyak. Nah, di sini kita melakukan pengempresan agar dari bahan baku ini minyak-minyaknya keluar, karena dilakukan pengepresan untuk mengurangi kadar minyak dari bahan baku yang kita gunakan agar menjadi produk yang tentunya baik. Setelah itu ada ke pengeringan. Setelah pengepresan ekstraksi, kita bisa langsung ke penggilingan. Nah, di penggilingan ini bahan yang sudah di press tadi kita giling,
menjadi halus karena kita akan membuat sebuah tepung jadi halus sehingga bahan-bahan yang tadi ini sudah tidak berbentuk dan bentuknya ini sudah butiran untuk di penggilingan. Nah, setelah digiling kita ke pengeringan. Nah, di pengeringan ini di oven sehingga yang tadi di penggilingan ini yang masih memiliki kadar air atau masih menyisakan liquid atau cairan, di pengeringan ini semua cairan itu menguap karena di oven jadi menjadi sangat kering untuk tepung kita. Nah, setelah ke pengeringan lanjut ke pengemasan. Nah, di pengemasan ini kita bisa melakukan tadi barang-barang bahan baku atau tepung yang sudah jadi kita kemas di pengemasan ini dengan bisa berbagai kalau kita bisa menggunakan karung. Jadi bentuknya karungan. Nah, dikemas di sini ada alat pengemasannya. Semua tepung yang tadi telah dikeringkan pindahkan ke pengemasan ini. Lanjut, setelah beres pengemasan langsung pindahkan ke gudang penyimpanan produk. Nah, dari sini bisa dilihat barang yang telah selesai atau yang sudah jadi tepung tadi bisa keluar melalui sini, melalui jalan sini. Jalan sini cukup lebar, lebih dari 5 meter, jadi untuk 2 atau 3 mobil masih bisa dilalui. Bisa ke sini, nanti ke sini langsung ke pintu masuk tadi. Jadi ini pintu masuk dan juga akses keluar dari pabrik ini. Jadi mungkin untuk atau konstruksi dari bangunan yang kita buat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 tempat atau 10 zona. Yang pertama ada instalasi limbah, ada ruang terbuka hijau, laboratorium, musola, kantin, kantor, parkiran, dan juga ada gudang produksi atau tempat produksi. Tipe produksi ini kita ada 7 juga, tidak ada 7. Tempat produksi ini kita ada 7, yaitu penyimpanan bahan baku, cucian dan pembersihan ikan, pengepresan ekstraksi minyak, ada penggilingan, pengeringan, pengemasan, dan juga gudang penyimpanan produk. Dan sini juga ada fasilitas lagi, ada WC. Ini untuk karyawan. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan terkait dengan bentuk denah atau layout dari PT Aquafloor Nusantara di sini. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan atau bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.